Halo sahabat Talk Borneo, jumpa lagi bersama saya Nova Sri Lestari. Dan pada segmen kali ini kita sedang bersama Hendri Kusmangku yang merupakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Institut Teknologi Kelingkumang. Beliau merupakan lulusan S2 dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kita akan berbincang mengenai perjalanan studi beliau hingga saat ini beliau bisa menduduki posisi sebagai Wakil Rektor dan juga manajer dari Taman Kelempiau Kelingkumang. Baik, ini panggilannya Abang Hendri atau Abang Mangku? Kawan-kawan kalau di Skada lebih banyak yang panggil Mangku, tapi kawan-kawan di luar panggil Hendrik. Abang Mangku aja lah ya, karena Boleh, kita boleh. sekarang kan lagi di Skadau. Gimana nih Bang cerita perjalanan pendidikan Abang bisa kuliah di luar negeri? Sedikit bercerita tentang pengalaman gimana sih bisa kuliah di luar, sedangkan kita dari daerah, bahkan dari daerah yang sangat terpencil. Karena saya sendiri Nova berasal dari Belitung, tepatnya di Kampung Sungai Gandal, merupakan salah satu kampung yang cukup terpencil, bahkan PLN atau listrik saja kita belum ada sampai hari ini, dan masih jalan-jalan tanah kuning. Bagaimana saya bisa melanjutkan studi hingga ke luar negeri, yaitu kami lebih kenal dengan nama UKM atau sering disebut dengan Kampus Nasional University of Malaysia Kuala Lumpur, tepatnya di Bangi. Pada waktu itu sebelum melanjutkan ke sana, saya hanya coba-coba awalnya coba-coba mengajukan proposal untuk melanjutkan studi S2. Sebenarnya Nova kalau mau lanjut S2 di luar negeri itu sangat banyak beasiswa di luar, tinggal kita bisa untuk mendapatkannya itu yang kesulitan. Tetapi sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa tersebut kita cukup mengajukan proposal penelitian. Kebetulan dulu saya mengajukan proposal penelitian tentang bahasa suku Penandiniah Sarawak. Kebetulan waktu itu saya masih status sebagai staf Kelingkumang. Karena selesai S1 saya kerja di CU Kelingkumang kurang lebih 8 bulan, dan kebetulan proposal saya diterima dari Kementerian Pendidikan Malaysia, dan saya langsung pergi ke Malaysia tahun 2016. Awalnya saya pergi, tetapi sempat balik ke Indonesia sebentar dan pergi ke sana Maret 2017. Jadi sebelumnya Abang mengambil S1 itu di mana? Dan bagaimana sih bisa kepikiran untuk mengambil S2? Karena kan kebanyakan anak muda zaman sekarang sudah merasa mendapat S1 berhenti di situ. Dulu saya S1 di STP Pontianak atau sekarang dikenal sebagai Setakat Negeri Pontianak. Kemudian saya bisa lanjut S2 ya. Sebenarnya memang untuk melanjutkan studi sampai jenjang paling tinggi memang sudah ada niat dari diri saya sendiri. Bahkan sebenarnya kalau ada peluang saya bahkan ingin melanjut lagi studi S3, tapi sampai hari ini belum mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi. Kita tahu kan bahwa anak zaman sekarang itu kadang melihat kondisi ekonomi, kondisi yang merasa bahwa dirinya berasal dari kampung itu seperti kayak kayaknya aku nggak mungkin bisa kuliah di luar negeri. Apa sih yang memotivasi Abang, atau mungkin bisa share ke teman-teman Sobat Talk Borneo agar termotivasi untuk meraih jenjang pendidikan setinggi mungkin? Sebenarnya bagi teman-teman jangan merasa minder, bahwa seperti yang saya ceritakan di pertama tadi, bahwa kita ini berasal dari kampung, dari daerah terpencil, ekonomi terbatas, atau keuangan kita terbatas, tapi jangan pernah merasa hal itu menjadi salah satu hambatan kita untuk menempuh sebuah pendidikan atau menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita bisa saja mendapatkan beasiswa, contohnya seperti saya sendiri, saya duduk sebagai riset asisten di sana, jadi saya bekerja sebagai peneliti, dan dari hasil sebagai riset asisten itu biaya saya kuliah. Karena cenderung memang kalau melihat mahasiswa di luar negeri, kebanyakan mahasiswa memang pertama memang dari kalangan orang-orang yang ekonominya berkecukupan, kemudian dari kalangan yang dikirim oleh pemerintah Indonesia, dan
selebihnya lagi orang-orang yang mendapatkan beasiswa dari negara lain. Jadi buat teman-teman jangan merasa minder atau itu tadi karena kekurangan ekonomi atau dari daerah terpencil. Jangan merasa minder dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau memang ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, silakan teman-teman mencari relasi atau mencari link untuk bisa melanjutkan studi ke luar atau ke luar negeri. Abang mendapatkan beasiswa ini di bawah naungan Kementerian Indonesia atau dari Malaysia, Bang? Kebetulan beasiswa yang saya dapatkan dulu itu merupakan beasiswa dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk beasiswa dari Indonesia waktu itu saya tidak dapat. Oh, tapi sudah daftar ya? Atau memang hanya daftar yang Malaysia saja? Untuk beasiswa di Indonesia waktu itu saya tidak ada daftar, tapi memang ada mengajukan bantuan ke Pemda, tetapi mungkin belum beruntung, jadi saya belum mendapatkannya. Pada zaman itu tahun berapa kira-kira waktu mulai S2? Saya mulai mengajukan proposal untuk beasiswa itu pada tahun 2016. Kemudian saya mulai melanjutkan studi saya 2017 dan selesai pada 2019. Sekarang kan kita meraih informasi sudah sangat mudah dengan adanya teknologi yang maju. Gimana sih caranya kita mendapat informasi-informasi tentang beasiswa-beasiswa? Bagaimana cara kita bisa menyaring untuk menemukan konten-konten penting, positif, agar bisa mendapat beasiswa itu, Bang? Untuk mencari informasi mengenai beasiswa sebenarnya banyak didapat. Contohnya di situs-situs tertentu atau di internet banyak sekali informasi mengenai beasiswa. Boleh saja kita cari tentang informasi-informasi tersebut dan coba mengajukannya. Kalau memang dapat, kita akan mendapat nanti konfirmasi ke email bahwa kita lulus. Tergantung beasiswanya, beasiswa dari mana dan bagaimana sistemnya. Ya. Jadi abang ini merupakan lulusan S2 dari Malaysia. Kalau boleh tahu berapa lama sih abang menempuh pendidikan S2? Untuk menempuh pendidikan S2, karena saya dulu by riset, jadi untuk menempuh kegiatan S2 kalau by riset seharusnya minimalnya 5 semester dan maksimalnya 10 semester. Tetapi kebetulan waktu itu saya selesai S2-nya hanya 1,5 tahun. Jadi prematur convocation atau wisudawan yang cepat dari wisudawan lain. Jadi belum waktunya untuk wisuda, tetapi saya sudah wisuda duluan. Sungguh prestasi yang sangat mengagumkan. Mungkin setelah lulus itu apa saja kegiatan abang hingga saat ini? Sampai hari ini kegiatan saya masih dikirakan CU Kelingkumang. Kebetulan saya dipercaya pertama merintis sekaligus sebagai project manager di Yayasan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Ibanik. Ini merupakan salah satu yayasan yang kami buat. Tujuan awalnya itu untuk merevitalisasi budaya dan bahasa daerah. Selain itu juga sebagai wadah untuk konservasi, di mana kita, kalau bagi masyarakat di Skadau tidak asing lagi kita mendengar Taman Kelempiau. Itu merupakan salah satu tempat kegiatan saya hari-hari. Selain itu saya juga aktif di Institut Teknologi Kelingkumang, adalah salah satu kampus yang baru mulai tahun ini di Skadau. Di Institut Teknologi Kelingkumang saya menjabat sebagai Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Jadi Abang Hendry Kusmangku atau Abang Mangku ini merupakan salah satu tokoh yang patut untuk dicontoh anak muda zaman sekarang. Nah, mungkin Abang ada sedikit motivasi yang ingin diberikan kepada pemuda-pemuda agar mengikuti jejak Abang Hendry Kusmangku ini. Oke, buat teman-teman anak-anak muda, saya mengajak teman-teman mari sama-sama kita, khususnya bagi kalangan muda yang masih saat ini masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, kita benar-benar memanfaatkan waktu atau kesempatan sebagai mahasiswa atau pelajar benar-benar untuk belajar. Karena saat ini kita bukan hanya bersaing untuk di lokal saja, melainkan dunia semakin terbuka, kita bersaing juga dengan orang luar.
Di zaman yang serba modern ini tentu yang kita perlukan adalah pengetahuan, itu yang harus diutamakan. Karena pengetahuan itu tidak bisa hilang, bahkan di bawah jalan-jalan pengetahuan akan semakin bertambah, dibagikan juga pengetahuan itu akan semakin bertambah, lain daripada harta. Kalau di bawah jalan-jalan akan berkurang, terus kalau dibagikan juga akan berkurang. Mungkin saya bisa bercerita sedikit mengenai pengalaman saya tahun 2016 hingga tahun 2018. Saya juga terlibat dalam proyek Toyota Foundation, yaitu salah satu proyek revitalisasi bahasa daerah di Indonesia dan di Malaysia, di mana dalam proyek kami melihat semakin hari semakin pupusnya bahasa daerah, atau bahasa daerah semakin diabaikan dan kalah kena bahasa-bahasa tertentu. Saya juga mengajak kepada anak-anak muda supaya melestarikan bahasa daerah, karena bahasa itu adalah salah satu identitas kita. Kalau kita kehilangan bahasa daerah, tentu kita akan lost identity. Maka saya mengajak anak muda supaya tidak malu untuk menggunakan bahasa daerah dan terus melestarikan bahasa daerah. Oh, betul sekali. Jadi bahasa daerah itu tidak boleh hilang, karena bahasa daerah merupakan identitas dari diri kita. Nah, mungkin ada kata-kata closing statement dari Abang untuk menutup segmen kita kali ini. Oke, terima kasih Nova. Saya coba rangkum kembali semua apa yang telah Nova tanyakan tadi. Saya mengajak anak muda supaya tadi jangan minder karena terlahir di kampung, di daerah terpencil. Kemudian juga jangan merasa kita tidak bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang di kota. Bahkan kita yang berasal dari kampung sebenarnya juga memiliki kesempatan yang tidak kalah dengan orang-orang di kota. Kita juga memiliki pengetahuan atau kemampuan yang tidak kalah dengan orang-orang di kota. Kalau ingin sekolah atau ingin melanjutkan pendidikan, mari kita coba saja. Siapa tahu ada peluang atau ada saja jalannya kalau memang ada keinginan. Jadi kita jangan berhenti mencoba, jangan menyerahkan keadaan. Kalau kita punya mimpi harus dikejar, jangan pasrah. Betul. Baik. Mungkin sekian segmen kita kali ini tentang perbincangan kita bersama Abang Hendry Kusmangku. Nah, terima kasih kepada Sobat Talk Borneo yang sudah menonton hingga akhir. Jadi ingat kepada pemuda-pemuda di luar sana, stop bermalas-malasan karena waktu tidak akan menunggu kita.